Dalam sebuah ruang belajar yang remang-remang, seorang tetua berpakaian abu-abu begitu marah sehingga dua kilatan cahaya tampak membakar matanya. Dia tidak mati. Bagaimana mungkin dia masih hidup setelah melompat ke abyss? Gerutu tetua berpakaian abu-abu itu. Kedua pembunuh bertopeng ungu yang berdiri di depan tetua berpakaian abu-abu itu gemetar ketakutan dan tidak berani mengatakan apapun. Dia tidak hanya tidak mati, tetapi malah menjadi jauh lebih kuat. Tetua berpakaian abu-abu itu melihat informasi di tangannya. Informasi itu berbunyi, Jian Wushuang pergi ke benteng Clearwater di Provinsi Tianyan sendirian, membunuh semua 98 pembunuh bertopeng tembaga dan bertopeng perak serta 12 pembunuh bertopeng emas. Bahkan seorang pembunuh bertopeng ungu terbunuh di sana. Setelah balas dendam 2 tahun lalu, tidak banyak pembunuh bertopeng ungu yang tersisa di Menara Bloodfeather. Dan sekarang mereka telah kehilangan satu lagi. Bunyinya juga, dua pembunuh bertopeng ungu di benteng Clearwater bergandengan tangan untuk melawan Jian Wushuang. Namun beberapa detik kemudian, satu orang langsung terbunuh dan yang lainnya ketakutan, melarikan diri ke udara dan tidak berani melawan lagi. Dia bertarung melawan dua musuh sekaligus dan berhasil menumpas mereka sepenuhnya. Dia telah berkembang dengan sangat cepat, terlalu cepat. Jika kita tidak menghentikannya, menara bulu darah akan dihancurkan olehnya cepat atau lambat. Dia harus mati. Jangan ambil risiko dan jangan beri dia kesempatan. Kita harus membunuhnya. Tetua berpakaian abu-abu itu menggeram. Tiba-tiba, terdengar suara pelan di ruangan itu. Kau sudah mengatakannya berkali-kali, bukan? Pintu berderit terbuka. Seorang pemuda berjubah perak, berambut panjang dan berwajah jahat, bersandar di pintu. Ia menatap sesepuh berpakaian abu-abu itu dengan senyum aneh. Kalau ada orang lain yang menyusup ke ruang kerjanya seperti ini, si tetua berpakaian abu-abu pasti sudah membunuhnya sejak awal, tapi pemuda iblis itu berbeda. Pemuda iblis itu tidak hanya menyusup ke ruang kerjanya, dia juga mencibir pada tetua berpakaian abu-abu itu. Namun, tetua itu sama sekali tidak marah. "Mengapa kau datang ke sini?" tanya tetua berpakaian abu-abu itu. Meskipun pemuda itu belum mencapai alam kekosongan Yin Yang, statusnya di Menara Bulu Darah sangat luar biasa. Bahkan tetua itu harus bersikap rendah hati saat berbicara dengan orang ini. "Saya tidak ingin datang ke sini. Namun, guru memerintahkan saya untuk datang, jadi saya harus datang," kata pemuda iblis itu. "Tower Master," tetua berpakaian abu-abu itu tercengang. "Guru berkata bahwa Jian Wushuang adalah target dari Scarlet Kill Command, jadi dia harus mati. Namun, Anda telah gagal 2 kali berturut-turut dan Bloodfeather Tower membayar harga yang mahal karenanya. Tidak ada yang tidak terduga yang diizinkan dalam pembunuhan ketiga. Karena itu, saya di sini." Pemuda iblis itu tersenyum. Wajah tetua berpakaian abu-abu itu berubah. Dia tahu bahwa Tower Master meragukan kemampuannya karena dia gagal membunuh target 2 kali. "Apa yang akan kau lakukan?" tanya tetua berpakaian abu-abu itu. "Itu mudah. Aku akan membunuhnya secara terbuka." Pemuda iblis itu tersenyum dan berkata. "Apa?" Tetua berpakaian abu-abu itu tidak mengerti. "Jangan lupa bahwa akan ada acara besar yang akan terjadi. Sebagai murid Istana Naga, Jian Wushuang tentu harus hadir. Membunuhnya saat itu pasti masuk akal. Istana Naga tidak akan mengatakan apapun tidak peduli seberapa besar kemarahan mereka," kata pemuda iblis itu. "Haha, aku hampir lupa soal itu," kata tetua berpakaian abu-abu itu sambil tersenyum. Ia yakin dengan kekuatan pemuda iblis itu. Jian Wushuang mengalahkan 2 pembunuh bertopeng ungu secara bersamaan. Namun, pemuda iblis itu jauh lebih menakutkan. Karena dia adalah Sue Yun. Mendapat peringkat pertama di daftar naga bumi, ia diakui sebagai yang terkuat di alam kekosongan Yin Yang. 3 tahun lalu, dia bertarung sengit dengan Bai Li Chen dan Raja Barbar King Chang, yang masing-masing menduduki peringkat kedua dan kelima dalam daftar naga bumi, di luar istana kekaisaran. Dia bertarung dengan keduanya di waktu yang sama, dan akhirnya berakhir seri. Namun, Sue Yun baru berada di alam inti emas mendalam 3 tahun lalu. Sekarang, dia telah mencapai puncak alam inti emas luar biasa. Setelah hujan seharian penuh dan semalam, cuaca akhirnya cerah. Jian Wushuang terbang di udara dengan seekor griffin, bergegas menuju Istana Naga. Tak lama kemudian, sebuah kota yang megah dan megah muncul di hadapannya. Tak perlu dikatakan, itu adalah Istana Kekaisaran Dinasti Tianzong. Saat itu sedang ramai dan sibuk di Istana Kekaisaran,
jadi tidak ada seorang pun yang memperhatikan Jian Wushuang ketika dia terbang di atas istana kekaisaran. Ah, benarkah? Jian Wushuang tiba-tiba melihat sosok di antara kerumunan di istana kekaisaran. Dia mengubah sedikit penampilannya, lalu dia membuat Griffin mendarat di istana kekaisaran. Sekelompok prajurit berkumpul di jalan lebar pusat istana kekaisaran, dengan penuh semangat menyaksikan pertarungan sengit di depan mereka. Dong, suara benturan yang dalam dan rendah terdengar. Kekuatan yang luar biasa terkumpul menjadi gelombang ledakan dan menyebar, yang membuat banyak prajurit menyipitkan mata. Setelah itu, seorang pria kuat terbang kembali dengan kekalahan. Haha, Sulai, apakah itu kekuatan penuhmu? Sangat lemah. Kau ingin bertarung denganku untuk mendapatkan Gingo mimpi awan. Pria lemah sepertimu, kau pasti bercanda. Seorang pria berambut ungu dengan pedang di tangan kanannya dan Gingo susu di tangan kirinya. Tawanya yang mulai muncul bergema di seluruh jalan. Orang yang baru saja dipukul mundur adalah Sulai, murid Istana Naga. Saat ini, wajahnya memerah dan napasnya tersengal-sengal. Dia menatap dingin ke arah pria berambut ungu itu. Dan seorang gadis berjubah merah berdiri di sampingnya. Kakak, kamu baik-baik saja. Gadis berjubah merah itu khawatir dan bertanya padanya. Aku baik-baik saja, Sulai menggelengkan kepalanya dan berkata, tetapi, aku tidak bisa mengambil kembali Cloud Dream Gingo. Tidak masalah, lupakan saja, kata gadis berjubah merah itu. Sulai mengangguk dengan getir. Dia tidak ingin melupakannya. Banyak prajurit berkumpul di sini dan menyaksikan kejadian ini dengan penuh minat. Dan Jian Wushuang juga muncul, mengenakan topi bambu. Sulai. Melihat Sulai, Jian Wushuang tersenyum. Kemudian dia melihat ke arah pria berambut ungu yang berteriak. Itu, Ouyang Haoiwei. Jian Wushuang mengangkat alisnya. Ouyang Haoiwei menduduki peringkat ke-21 dalam daftar naga bumi, lebih tinggi dari Xiao Mang, yang pernah bertarung dengannya sebelumnya. Tidak heran dia mengalahkan Sulai dengan mudah. Para ahli di daftar naga bumi berada di puncak alam inti emas primordial, tetapi kekuatan mereka masih bervariasi. Semakin dekat ke puncak, semakin kuat kekuatannya, terutama bagi mereka yang berada di peringkat 20 besar dan 10 besar. Di antara mereka, masing-masing adalah ahli yang mengerikan. Ouyang Haoiwei berada di peringkat ke-21, tetapi Sulai berada di peringkat ke-94. Ini jelas merupakan kesenjangan yang sangat besar. Semua orang mengatakan bahwa ada banyak jenius luar biasa dan murid dengan bakat yang menantang surga di Istana Naga. Tapi sepertinya kau tidak lebih dari ini, Ouyang Haoiwei mengabaikan Sulai dan berkata dengan nada mengejek. Apakah kamu memprovokasi seluruh Istana Naga? Mata Sulai gelap. Lalu kenapa? Ouyang Haoiwei tidak peduli dan terus berbicara, hanya Bai Li Chen dan King Chang yang berada di peringkat 10 teratas dalam daftar naga bumi. Dibandingkan dengan murid-murid sebelumnya, kalian jauh lebih lemah. Dalam acara tahun ini, akan sangat bagus jika Dragon Palace bisa mendapatkan 2 dari 15. Tapi kamu, yang berada di peringkat ke-94 dalam daftar naga bumi, tidak memenuhi syarat untuk bergabung, benarkan? Meski kamu bangga, kamu hanyalah bahan tertawaan. Ouyang Haoiwei mencibir. Tidak mau bicara dengan Sulai, dia berbalik dan pergi. Namun ketika dia berbalik, Jian Wushuang melangkah keluar dari kerumunan dan berjalan ke arahnya. Ouyang Haoiwei hanya berjalan beberapa langkah ketika sebuah sosok tiba-tiba muncul di depannya. Kamu adalah Ouyang Haoyuan, prajurit ke-21 di daftar naga dunia. Jian Wushuang berkata dengan suara rendah. Hah, Ouyang Haoiwei melirik Jian Wushuang di depannya. Saya sudah lama ingin bergabung dengan daftar naga bumi. Namun sayangnya, saya belum bertemu dengan salah satu ahli dalam daftar tersebut. Beruntung sekali saya bisa bertemu dengan Anda hari ini. Ayo bertarung, kata Jian Wushuang langsung. Mendengar kata-kata itu, para prajurit di sekitarnya menjadi gempar. Dia datang untuk menantang orang lain yang tidak takut mati. Ada begitu banyak ahli di daftar naga bumi. Sulai, yang berada di peringkat ke-94, juga ada di sini. Namun, alih-alih Sulai, ia memilih untuk menantang Ouyang Haoiwei, yang berada di peringkat ke-22. Ia adalah ahli sejati atau orang bodoh. Banyak prajurit di sekitarnya mulai berbicara. Setelah ditantang oleh Jian Wushuang di depan banyak orang, Ouyang Haoiwei tampak sedikit muram. Kamu dari mana, dasar bodoh? Kamu tidak tahu apa-apa, minggir,
Pedang biru kehijauan di tangan Ouyang Haoiwei langsung menebas Jian Wushuang dengan kekuatan dahsyat. Sudut mulut Jian Wushuang sedikit terangkat. Dia segera mengulurkan tangan kanannya saat Ouyang Haoiwei mengayunkan pedangnya. Sejumlah besar esensi bumi terkumpul di telapak tangan Jian Wushuang, berubah menjadi bentuk fisik saat dia segera menggenggam pedang Qian yang tajam itu. Wah, suara teredam terdengar. Bila pedang Qian itu bahkan tidak bisa menggores cahaya tanah yang mengelilingi telapak tangan Jian Wushuang. Dengan pedang yang digenggam di tangan Jian Wushuang, Ouyang Haoiwei sama sekali tidak bisa menggerakkannya. Apa, ya Tuhan, apa yang aku lihat? Banyak prajurit di sekitarnya yang tertegun. Seberapa kuat serangan dari Ouyang Haoiwei ini, yang menduduki peringkat ke-21 dalam daftar naga bumi. Tidak diragukan lagi, itu dapat dengan mudah membunuh seorang prajurit di alam inti emas luar biasa. Namun, serangan pedang sekuat itu kini sepenuhnya dipegangnya dengan tangan kosong. Mungkin saja Jian Wushuang mengenakan sarung tangan atau pelindung tinju, tetapi tidak ada yang menutupi tangannya. Dia hanya meraih pedang Ouyang Haoiwei. Apa artinya itu? Bagaimana ini bisa terjadi? Ouyang Haoiwei sendiri tercengang. Meskipun tebasan itu tidak menggunakan kekuatan penuhnya, tebasan itu masih lebih dari yang bisa ditangani oleh seorang prajurit biasa di alam inti emas luar biasa. Namun, pria di depannya dengan mudah memegang bilah pedang itu dengan tangan kosong. Kamu berada di peringkat ke-21 dalam daftar naga awal, namun kekuatanmu hanya sebatas ini. Masih menyembunyikan wajahnya di bawah topi bambu, Jian Wushuang menyeringai. Pergilah ke neraka. Ouyang Haoiwei sangat marah atas penghinaan Jian Wushuang. Arus kekuatan spiritual yang mengerikan muncul. Ledakan dahsyat dari esensi pedang api mengamuk tiba-tiba meletus dari pedang Qian, memaksa telapak tangan Jian Wushuang mundur. Segera setelah itu, Ouyang Haoiwei mengambil kembali pedangnya, dan segera menyerang lagi. Wuih, kilatan pedang itu tajam dan meledak-ledak, mengandung amarah yang mengerikan yang membuat banyak prajurit di area itu langsung pucat pasi karena ketakutan. Ouyang Haoiwei telah mengerahkan seluruh kekuatannya pada tebasan ini. Tapi hasilnya adalah, wah, sebuah telapak tangan muncul di depan pedang itu untuk kedua kalinya, menggenggamnya sekali lagi. Inti pedang itu langsung hancur dan pedang Qian itu terperangkap di tangan Jian Wushuang lagi. Mustahil. Petik 2. Ouyang Haoiwei benar-benar diliputi rasa takut dan marah. Tebasan pertama dilakukan secara acak, jadi tidak berarti apa-apa meskipun Jian Wushuang dapat menangkisnya dengan tangan kosong. Namun kali ini, dia menggunakan seluruh kekuatannya. Namun, hasilnya tetap sama, dia memegangnya dengan tangan kosong. Menghentikan pedang dengan tangan kosong, 2 kali berturut-turut. Kekuatan macam apa ini? Yang tidak diketahuinya adalah bahwa Jian Wushuang telah meningkatkan pemahaman esensi pedangnya secara luar biasa selama 2 tahun di makam pedang. Terutama esensi pedang bumi. Meskipun belum digabungkan dengan esensi pedang angin api, esensi pedang itu telah menjadi yang terkuat di antara keempat esensi pedang yang telah dipahaminya. Jian Wushuang bahkan yakin bahwa, hanya dengan esensi pedang bumi, ia dapat dengan mudah melewati lantai 11 gerbang naga. Pemahaman mendalam tentang esensi bumi, yang bagus dalam pertahanan, terkumpul kuat di telapak tangannya. Tidak mengherankan bahwa serangan Ouyang Haoiwei tidak dapat mematahkannya. Hehe, prajurit ke-21 di daftar naga bumi hanya biasa saja. Jian Wushuang tersenyum tipis, lalu menggerakkan telapak tangannya sedikit. Arus besar esensi bumi meletus dan kekuatan yang mengerikan mengalir keluar. Pada saat yang sama, pedang Qian milik Ouyang Haoiwei sepenuhnya tertekuk di tangan Jian Wushuang, dan kemudian berubah menjadi putaran yang luar biasa. Sambil melempar pedang biru kehijauan yang telah diubahnya menjadi besi tua, Jian Wushuang menyeringai lalu meninju dada Ouyang Haoiwei. Engah, seteguk darah menyembur keluar saat Ouyang Haoiwei dengan brutal terbang mundur seperti layang-layang yang talinya putus, segera memecahkan tanah dengan pendaratannya yang keras. Seluruh jalan menjadi sunyi. Semua orang yang menyaksikan kejadian itu terkejut. Jian Wushuang perlahan berjalan ke arah Ouyang Haoiwei, dan berkata dengan suara rendah, Ouyang Haoiwei, dengan kekuatan seperti itu, apakah kamu memenuhi syarat untuk menjadi yang ke-21 dalam daftar naga bumi? Sungguh konyol, kamu jauh lebih lemah dari Xiao Mang. Apa yang dikatakan Jian Wushuang adalah kebenaran, karena ia pernah bertarung melawan Xiao Mang. Dari segi kekuatan sebenarnya, Xiao Mang jelas jauh lebih kuat daripada Ouyang Haoiwei. Namun, karena yang pertama tidak menonjolkan diri dan jarang bertarung melawan orang lain,
peringkatnya tetap berada di posisi ke-22 untuk waktu yang lama. Kau, siapa kau sebenarnya? Ouyang Haoiwei menatap tajam ke arah Jian Wushuang. Kamu menyebut Xiao Mang. Dia orang yang rendah hati dan jarang berkelahi dengan orang lain. Pertarungan terakhirnya terjadi 2 tahun lalu dan menimbulkan keributan besar. Dia bertarung melawan pendekar pedang, yang tewas. Sebelum dia menyelesaikan ceritanya, Ouyang Haoiwei tiba-tiba membelalakkan matanya dan kemudian berteriak ketakutan, "Kamu adalah pendekar pedang." Apa? Seluruh jalan terkejut. Pendekar pedang, orang yang menjungkir-balikan dinasti Tianzong 2 tahun lalu. Pendekar pedang, seorang jenius luar biasa, yang jarang muncul setiap beberapa dekade, yang tercantum dalam Millennium Chronicle yang disusun oleh Gladiator Arena. Semua orang pasti sudah tidak asing lagi dengan nama pendekar pedang. Tetapi sekarang, Ouyang Haoiwei mengatakan bahwa pria misterius yang mengenakan topi bambu di depan semua orang adalah pendekar pedang yang sama. Pendekar pedang, Sulai tiba-tiba mendongak, menatap Jian Wushuang. Semua orang di jalan memandang Jian Wushuang. Jian Wushuang, yang menyembunyikan wajahnya di balik topi bambu, sedikit melengkungkan sudut mulutnya saat ini, lalu langsung membuang topi bambu itu. Saat dia mengangkat kepalanya, wajah yang dingin namun tampan muncul. Sementara itu suaranya, dengan sedikit kesombongan, terdengar bergema di seluruh jalan. Aku bukan pendekar pedang, namaku Jian tak tertandingi. Petik 2. Dengan pedang di tangan, tak ada seorang pun yang dapat menandingiku. Ingat itu, Jian tak tertandingi. Dia mengatakan namanya adalah Jian Wushuang. Saya belum pernah mendengar nama itu sebelumnya. Dengan pedang di tangan, tak ada yang bisa menandinginya. Sombong sekali. Dia seharusnya menjadi pendekar pedang, tetapi dia mengalahkan Ouyang Haoiwei tanpa pedang. Para prajurit di sekitarnya tengah berdiskusi. Mereka belum pernah mendengar nama Jian Wushuang sebelumnya. Namun, mulai hari ini, mereka akan mengingatnya. Bukan hanya mereka saja, para prajurit yang tak terhitung jumlahnya di seluruh dinasti Tianzong akan segera mengetahui namanya. Bagaimanapun, dia telah mengalahkan Ouyang Haoiwei, yang menduduki peringkat ke-21 di daftar naga bumi. Dan itu adalah kekalahan telak. Tentu saja, dia akan menjadi terkenal setelah hari ini. Apa Jian Wushuang? Kamu benar-benar pendekar pedang. Ouyang Haoiwei memelototi Jian Wushuang. Pendekar pedang, Sulai yang berdiri di samping, menatap Jian Wushuang dengan mata terbelalak sambil berteriak. Pendekar pedangnya sudah cukup untuk membuktikan identitas Jian Wushuang. Pendekar pedang, dia adalah pendekar pedang yang mengalahkan Xiao Mang, membunuh pembunuh bertopeng ungu dari Menara Bulu Darah, dan kemudian melompat ke abyss 2 tahun lalu. Dia melompat ke abyss dan mati, bukan? Bagaimana dia bisa masih hidup? Semua orang di tempat kejadian terkejut. Namun, Jian Wushuang hanya tersenyum kecil. Dia tidak mengalahkan Ouyang Haoiwei untuk menjadi terkenal di seluruh dunia. Dia hanya ingin memulihkan nama dan identitasnya. Pendekar pedang hanyalah nama samaran yang digunakannya untuk menghindari kejaran Menara Bulu Darah. Jian Wushuang adalah nama aslinya. Pada saat ini, dia ingin semua orang tahu bahwa pendekar pedang telah meninggal 2 tahun lalu dan Jian Wushuang telah terlahir kembali seperti burung phoenix. Pendekar, apakah itu benar-benar kamu? Sulai berlari mendekat. Sulai, aku sudah 2 tahun tidak bertemu denganmu. Apa kabar? Jian Wushuang menjawab sambil tersenyum. Kau tidak mati? Sulai bertanya dengan heran. Jian Wushuang mengangkat bahu, mengulurkan tangannya ke arah Ouyang Haoiwei, lalu berkata, serahkan Cloud Dream Gingo. Wajah Ouyang Haoiwei berubah muram, dengan keengganan yang kuat di matanya. Namun, dia tahu perbedaan kekuatan antara dirinya dan Jian Wushuang. Dia tidak berani menolak, segera menyerahkan Cloud Dream Gingo kepada Jian Wushuang. Jian Wushuang memberikan Cloud Dream Gingo kepada Sulai. Saya sangat menghargainya, kata Sulai penuh rasa terima kasih. Jian Wushuang hanya tersenyum sedikit. Jian Wushuang, jangan terlalu senang. Ini belum berakhir, kata Ouyang Haoiwei dengan getir. Oh, Jian Wushuang memandang ke arah Ouyang Haoiwei. Jika tebakanku benar, bukankah kau akan berpartisipasi dalam acara itu? Kata Ouyang Haoiwei dingin. Acara apa? Tanya Jian Wushuang sambil tampak bingung. Berhentilah berpura-pura. Ouyang Haoiwei mencibir, kamu adalah murid Istana Naga. Tentu saja kamu akan mengambil bagian dalam acara ini atas nama Istana Naga. Jadi kita akan bertemu lagi. Saat itu terjadi,
aku akan memastikan untuk membalas penghinaan hari ini kepadamu 2 kali lipat. Kau akan mengembalikannya padaku 2 kali lipat. Sendirian, Jian Wushuang sedikit melengkungkan sudut mulutnya. Tentu saja bukan dariku. Itu akan dari kakakku, kata Ouyang Haoiwei. Kakakmu, Ouyang Haotian. Senyum Jian Wushuang semakin lebar. Ada pengenalan tentang latar belakang Ouyang Haoiwei di daftar naga bumi. Jian Wushuang tahu bahwa dia berasal dari klan Ouyang, salah satu dari 7 klan tertua di dinasti Tianzong. Ouyang Haoiwei juga memiliki kakak laki-laki bernama Ouyang Haotian, yang menduduki peringkat ke-6 2 tahun lalu tetapi sekarang menduduki peringkat ketiga di daftar naga bumi. Dikatakan bahwa Ouyang Haoiwei baru saja mengalahkan mantan peringkat ketiga, Mu Yingying dari klanmu. Peringkat ketiga di daftar naga bumi jelas menunjukkan kekuatan Ouyang Haotian. Kalau begitu, aku akan menunggu, kata Jian Wushuang, lalu tersenyum tipis. Tunggu saja dan lihat. Ouyang Haoiwei mendengus dingin, lalu pergi dengan kebencian. Ouyang Haoiwei ini berpikiran sempit, kata Jian Wushuang sambil tersenyum. Dia memang orang yang picik, tapi kakaknya sangat kuat, kata Sulai dengan serius. Mungkin. Jian Wushuang mengangguk santai. Dia tidak terlalu peduli. Peringkat ketiga di daftar naga bumi memang kuat. Namun, Jian Wushuang bukan lagi bocah lelaki dari 2 tahun lalu. Pendekar pedang, aku tidak pernah menyangka kau masih hidup. Haha, ini adalah peristiwa besar bagi seluruh istana naga. Ayo, kita pergi ke istana naga. Sulai tersenyum dan berkata, adik perempuan, kau bisa kembali dulu. Baiklah. Gadis berjubah merah yang berdiri di samping Sulai mengangguk. Kemudian, mengikuti Sulai, Jian Wushuang berjalan menuju Istana Naga. Di Istana Naga, saat Jian Wushuang kembali, semua orang di Istana Naga terkejut. Apa? Siapa yang telah kembali? Kepala Istana White tercengang mendengar berita itu. Itu pendekar pedang. Dia telah kembali, jawab pelayan berjubah ungu yang menyampaikan berita itu. Pendekar pedang. Ekspresi wajah kepala Istana Putih menjadi rumit. Jian Wushuang adalah bakat yang paling dia hargai. 2 tahun lalu, ketika dikatakan bahwa Jian Wushuang terpaksa melompat ke jurang, dialah yang paling sedih. Tapi sekarang, Jian Wushuang telah kembali. Pergi, bawa dia ke sini cepat. Oh, tidak, aku akan menjemputnya sendiri. Haha, kejeniusan luar biasa dari Istana Naga kita telah kembali. Di dalam Istana Naga, Jian Wushuang dan Sulai perlahan berjalan maju, berdampingan, dikelilingi oleh murid-murid Istana Naga. Ketika para murid ini melihat Jian Wushuang, ekspresi mereka menjadi sangat aneh. Itu benar-benar pendekar pedang. Itu dia tidak mati. Dia melompat ke abis, bukan. Bagaimana dia bisa tetap hidup? Semua murid itu merasakan hal itu tidak masuk akal. Bagaimanapun, banyak prajurit telah menyaksikan Jian Wushuang melompat ke abis. Itu adalah fakta. Melompat ke abis jelas berarti kematian. Bahkan Millennium Chronicle yang disusun oleh Gladiator mengatakan bahwa seorang jenius luar biasa telah meninggal dunia. Sayang sekali, sungguh menyedihkan. Tetapi sekarang, Jian Wushuang belum meninggal dan dia hanya muncul di hadapan semua orang, hidup. Kakak ketiga, teriakan kagum dan kegembiraan tiba-tiba terdengar di depan. Jian Wushuang mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Dia segera melihat Wang Yuan bergegas ke arahnya dengan Yang Zaixuan dan Su Rou di sampingnya. Haha, kakak Wang Yuan. Jian Wushuang berjalan ke arahnya sambil tertawa. Kakak ketiga, aku sangat merindukanmu. Wang Yuan langsung memeluk Jian Wushuang. Kakak kedua, sudah lama kita tidak bertemu. Jian Wushuang menatap Yang Zaixuan, lalu mengulurkan tinjunya. Selamat datang kembali. Senyum muncul di wajah dingin Yang Zaixuan saat dia mengulurkan tangan untuk beradu tinju dengan Jian Wushuang. Haha, kakak keempat. Jian Wushuang kemudian berbalik ke arah Su Rou yang pemalu dan langsung memeluknya. Su Rou tidak melawan, namun wajahnya memerah. 2 tahun kemudian, mereka berempat akhirnya bertemu lagi. Pendekar pedang, suara dingin dan jernih terdengar. Setelah itu, kepala Istana Putih berjalan ke arahnya, diikuti oleh kerumunan kepala kuil. Itu benar-benar pendekar pedang. Anak kecil, betapa beruntungnya kamu. Kami semua mengira dia sudah meninggal, jadi kami membalas dendam pada menara bulu darah. Tidak seorang pun pernah menduga anak itu masih hidup. Melihat Jian Wushuang, para master kuil berbicara santai sambil tersenyum. Pendekar, ikuti aku.
kata Master Istana Putih langsung. Jian Wushuang mengangkat alisnya dan melirik Wang Yuan dan dua orang lainnya. Aku akan pergi dengan Palace Master White terlebih dahulu, lalu bergabung denganmu nanti. Baiklah, aku akan menyiapkan anggur yang enak untukmu. Mari kita berempat minum dengan lahap dan bersenang-senang nanti, kata Wang Yuan sambil tertawa. Ya, Jian Wushuang mengangguk, lalu mengikuti Palace Master White dan pergi. Di dalam istana, para Master Kuil telah pergi, namun Master Istana Hitam dan Putih sedang duduk di depan Jian Wushuang. Wah, apa yang terjadi? Bagaimana kau bisa selamat dari Abyss? Tanya Palace Master White. Tidak mengherankan mengapa dia begitu penasaran. Abyss masih menjadi misteri. Tidak seorang pun tahu apa yang ada di sana. Akan tetapi, siapapun yang jatuh ke dalam Abyss, bahkan para ahli di alam kekosongan Yin Yang, akan mati. Namun, Jian Wushuang kembali hidup-hidup dari Abyss. Entahlah, waktu aku pingsan setelah melompat ke jurang. Waktu aku bangun, aku menemukan diriku di dalam makam pedang, kata Jian Wushuang. Makam pedang, kepala Istana Hitam dan Putih saling memandang. Makam pedang itu penuh dengan bekas-bekas pedang. Jian Wushuang menceritakan sebagian besar kejadian di makam pedang, hanya menyisakan keindahan yang luar biasa dan lelaki kekar di tanah leluhur. Dia memberitahu mereka bahwa dia tidak sengaja memasuki makam pedang. Setelah mendengar apa yang dikatakan Jian Wushuang, kedua kepala istana tampak tercengang. Kau menghabiskan 2 tahun penuh di makam pedang itu. Selain makam pedang, apakah kau tidak menjelajahi tempat lain? Kepala Istana White tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Tidak, aku bisa merasakan bahaya di sekitar, jadi aku tidak berani menjelajah. Entah bagaimana, aku bisa pergi dengan memasuki celah angkasa. Lalu, aku muncul di hutan gelap, kata Jian Wushuang. Celah angkasa, lubang cacing. Kedua kepala istana menatapnya dengan mata terbelalak. Lubang cacing adalah keterampilan legendaris. Tentu saja, itu mungkin juga lubang cacing alami. Sepertinya ada rahasia besar yang tersembunyi di Abyss, kata Palace Master White sambil mendesah memuji. Begitu banyak ahli dari alam kekosongan Yin yang pergi menjelajah tetapi tidak pernah kembali. Namun entah bagaimana, si kecil ini selamat. Dia cukup beruntung. Palace Master Black juga tersenyum. Mereka tidak terlalu skeptis terhadap apa yang dikatakan Jian Wushuang. Abyss adalah tempat yang berbahaya. Wajar saja jika Jian Wushuang tidak menemukan apapun mengingat kekuatannya saat ini. Ngomong-ngomong, bisa kembali hidup-hidup sudah sangat beruntung, dan kamu kembali di waktu yang tepat, kata Kepala Istana White sambil tertawa. Acara besar akan segera dimulai. Saat ini aku merasa terganggu dengan ini. Sekarang setelah kamu kembali, masalah itu terpecahkan. Sebuah peristiwa besar, tanya Jian Wushuang. Sebelumnya, di Istana Kekaisaran, Ouyang Haoiwei juga telah menyebutkannya. Tetapi dia tidak tahu apa peristiwa besar ini. Tuan Istana Putih, apa acara besar ini? Jian Wushuang bertanya tanpa ragu. Apakah kau sudah mendengar tentang perburuan paling timur? Kepala Istana White tersenyum lebar. Perburuan paling timur. Jian Wushuang segera menggelengkan kepalanya. Dia belum pernah mendengar apapun tentang itu. Baiklah, ini cerita yang panjang, jadi aku akan menjelaskannya. Palace Master White tersenyum dan perlahan menceritakannya. Jian Wushuang, apakah dinasti Tianzong luas? Tanya Master Istana Putih. Sangat luas. Jian Wushuang segera mengangguk. Di matanya, dinasti Tianzong sangat luas. Kau benar, dinasti Tianzong sangat luas. Kepala Istana Bai juga mengangguk dan melanjutkan, jumlahnya ada 16 provinsi. Ada banyak daerah di 16 provinsi ini, jadi bisa dikatakan sangat luas. Namun, seberapa luas tanah tempat kita berada? Tanah. Jian Wushuang tertegun sejenak lalu menggelengkan kepalanya. Saya katakan kepadamu bahwa sebidang tanah ini disebut benua Nanyang dan wilayahnya tak terbatas. Ada banyak dinasti di benua Nanyang. Dinasti Tianzong hanyalah salah satu dari banyak dinasti di benua Nanyang. Dan hanya sebuah kekaisaran kecil, kata Kepala Istana White. Kekaisaran kecil. Jian Wushuang sedikit terkejut. Di seluruh benua Nanyang, dinasti-dinasti telah dibagi menjadi 3 tingkatan menurut kekuatan teritorial mereka. Kekaisaran kecil, kekaisaran menengah, dan kekaisaran besar. Palace Master White menjelaskan, dinasti dengan tingkatan yang berbeda akan memiliki kekuatan keseluruhan yang berbeda. Dinasti Tianzong kita hanyalah kekaisaran kecil. Di antara banyak dinasti di benua Nanyang,
dapat dikatakan bahwa itu adalah dinasti yang biasa-biasa saja yang tidak dipedulikan oleh siapapun. Tidak jauh dari sana, wilayah tempat dinasti Tianzong berada di sudut barat laut benua Nanyang. Ada total 11 dinasti di sekitar kita. Dari 11 dinasti ini, ada 2 kekaisaran besar, 6 kekaisaran menengah, dan 3 kekaisaran kecil lainnya. Perburuan paling timur diadakan setiap 20 tahun. Pada awal perburuan paling timur, 12 dinasti di barat laut, termasuk dinasti Tianzong, akan mengirim para ahli untuk berpartisipasi. Aturan menetapkan bahwa para ahli tersebut hanya dapat menjadi prajurit di alam inti emas. Prajurit di alam kekosongan yin yang tidak dapat bergabung. Setiap perburuan paling timur biasanya akan menarik beberapa sekte lama. Sekte lama, Jian Wushuang bertanya sambil mengangkat alisnya. Di benua Nanyang, ada banyak sekali dinasti. Penguasa dan penguasa sejati benua ini berasal dari sekte-sekte lama. Dinasti-dinasti itu hanyalah pengikut sekte-sekte ini. Kepala Istana White tersenyum dan melanjutkan. Beberapa sekte lama akan ikut serta dalam perburuan paling timur, dan mereka juga akan memilih beberapa yang terbaik di antara mereka yang berpartisipasi dalam perburuan. Mereka akan menjadi murid inti, bukan murid biasa. Menjadi murid inti dianggap sebagai kesuksesan besar. Bahkan dinastinya akan menyanjung mereka. Mendengar ini, Jian Wushuang benar-benar tercengang. Murid inti dari sekte lama itu memiliki status seperti itu. Bahkan sebuah dinasti harus menjilat mereka. Wah, ada sesuatu yang perlu kau pahami, kata Kepala Istana White dengan serius. Tidak diragukan lagi bahwa Istana Naga adalah tanah suci bagi para kultivator di dinasti Tianzong. Namun, hal itu hanya berlaku di dinasti Tianzong. Di luar dinasti Tianzong dan di seluruh benua Nanyang, Istana Naga bukanlah apa-apa. Dan sekte-sekte lama itu tidak. Jian Wushuang terkejut namun itu bisa dimengerti. Meskipun sumber daya kultivasi di Istana Naga sangat kaya, seiring dengan meningkatnya kekuatannya, Jian Wushuang secara bertahap menyadari bahwa sumber daya di Istana Naga tidak banyak berguna baginya. Namun, dengan menguasai seluruh benua Nanyang, sekte lama akan memiliki sumber daya yang lebih menakjubkan. Jadi, Anda bisa bayangkan betapa beruntungnya memasuki sekte lama dan menjadi murid inti. Tentu saja, ada banyak orang yang ingin memasuki sekte lama ini. Bagi 12 dinasti di barat laut, satu-satunya kesempatan untuk memasukinya adalah perburuan paling timur. Berpartisipasi dalam perburuan paling timur adalah satu-satunya cara untuk bergabung dengan sekte lama. Kapan perburuan paling timur ini dimulai? Tanya Jian Wushuang. Ya, perburuan paling timur, yang diadakan setiap 10 tahun, akan dimulai dalam 3 bulan. Namun, untuk kekaisaran kecil, seperti dinasti Tianzong, hanya 15 ahli alam inti emas yang dapat berpartisipasi, kata Kepala Istana Putih. Hanya 15. Jian Wushuang mengerutkan kening. Suatu dinasti, sekalipun kecil, memiliki orang-orang jenius yang tak terhitung jumlahnya. Di dinasti Tianzong, ada 100 ahli dalam daftar naga bumi. Mereka semua jenius. Jumlahnya akan lebih besar jika ahli tersembunyi dari alam inti emas disertakan. Namun, hanya 15 dari mereka yang dapat berpartisipasi dalam perburuan paling timur. Oleh karena itu, setiap tempat sangatlah berharga. Karena jumlah tempat terlalu sedikit, sebelum perburuan paling timur, dinasti Tianzong kita akan memilih 15 ahli terkuat untuk berpartisipasi di dalamnya. Dan pemilihan ini disebut pertempuran kuota. Kata Kepala Istana Hitam, meskipun ini hanya pertarungan seleksi di dalam dinasti Tianzong, tetap saja akan sangat kejam. Sebagai tempat suci bagi para kultivator di dinasti Tianzong, kita dapat memilih 10 orang untuk berpartisipasi dalam pertarungan kuota ini. Namun pada akhirnya, berapa banyak dari mereka yang dapat memperoleh tempat tidak diketahui. Jian Wushuang mengangguk diam-diam. Hanya 15 tempat, meskipun di Istana Naga yang dikenal penuh dengan para jenius luar biasa, jumlah tempat yang tersedia juga terbatas. Di antara murid-murid Istana Naga, Bai Lichen dan Qing Chang berada di peringkat kedua dan keenam dalam daftar naga bumi. Keduanya memiliki peluang bagus, namun, mereka hanya dapat menempati 2 tempat. Dalam pertarungan seleksi sebelumnya, Istana Naga memperoleh setidaknya 4 atau 5 dari 15 tempat. Namun kali ini murid-murid Istana Naga, dibandingkan dengan sebelumnya, secara keseluruhan lebih lemah, jadi harapan kami lebih rendah. Namun, kami ingin memperoleh setidaknya 3 tempat. Selain Bai Lichen dan Qing Chang, kita butuh 1 orang lagi untuk mengamankan tempat,
kata Kepala Istana Putih dengan serius. Kau ingin aku berpartisipasi dalam pertarungan seleksi dan mendapatkan tempat di Istana Naga? Jian Wushuang menatap penuh tanya pada Master Istana Hitam dan Master Istana Putih. Ya, Palace Master White mengangguk. 2 tahun lalu, kau mengalahkan Xiao Mang, yang menduduki peringkat ke-22 di daftar naga bumi. Selain itu, bakatmu sudah dikenal luas, dan dalam 2 tahun ini, kekuatanmu pasti sudah meningkat pesat. Kemungkinan besar kau bisa mendapatkan tempat. Tapi, ini bukan hanya untuk Istana Naga. Kamu juga berpartisipasi dalam pertarungan seleksi untuk dirimu sendiri. Aku tahu identitas aslimu. Jian Wushuang, target dari Scarlet Kill Command dari Blood Feather Tower, yang berarti mereka akan membunuhmu dengan segala cara. Jadi 2 tahun lalu, meskipun ada balas dendam dari Dragon Palace, Blood Feather Tower masih bertekad untuk membunuhmu. Tidak ada penghalang antara kamu dan Blood Feather Tower. Itu tidak akan berhenti sampai salah satu dari kalian mati. Sejujurnya, kekuatanmu saat ini masih terlalu lemah untuk melawan Blood Feather Tower. Saya mengerti. Jian Wushuang menganggukkan kepalanya. Jadi, yang paling kamu butuhkan sekarang adalah waktu, kata Kepala Istana White sambil tersenyum. Kamu berbakat, jadi jika kamu diberi cukup waktu untuk berkembang, ada kemungkinan besar kamu akan menghancurkan menara bulu darah di masa depan. Tapi, Blood Feather Tower tidak akan memberimu waktu. Mereka akan mengambil setiap kesempatan untuk membunuhmu. Meskipun aku akan memberimu tempat berlindung, kecuali kau bersembunyi di Istana Naga, akan sulit untuk benar-benar memastikan keselamatanmu. Jika kau bisa, tampillah menonjol di perburuan paling timur dan tarik perhatian sekte-sekte lama itu. Begitu kau menjadi murid inti sekte-sekte lama itu, mereka tidak akan berani menyentuhmu. Master Istana Hitam juga mengangguk dan berkata, sekte-sekte lama itu kuat dan mampu menghancurkan menara bulu darah dengan mudah. Karena itu, jika kamu menjadi murid inti dari sekte lama, menara bulu darah tidak akan berani membunuhmu, setidaknya di permukaan. Dan kamu bisa memanfaatkan perlindungan dari sekte lama untuk meningkatkan kekuatanmu. Akhirnya, ketika kekuatanmu telah meningkat ke tingkat tertentu, kamu bisa melawan menara bulu darah. Jadi begitu, Jian Wushuang tertawa. Dia juga setuju dengan kedua kepala istana. Memang, jika dia bisa mendapatkan tempat dan berpartisipasi dalam perburuan paling timur, lalu bergabung dengan satu sekte lama, dia bisa tampil secara terbuka di depan menara bulu darah. Sumber daya kultivasi di sekte lama juga lebih baik daripada yang ada di Istana Naga. Percayalah, saya akan menghadiri pertarungan seleksi. Meskipun saya tidak sepenuhnya yakin bisa mendapatkan tempat, saya akan melakukan yang terbaik, kata Jian Wushuang. Haha, aku tahu kau akan setuju. Hanya orang bodoh yang tidak akan setuju, kata Palace Master White sambil tertawa. Baiklah, ini hadiahnya. Master Istana Putih membalikkan tangannya dan memberikan Jian Wushuang sebuah buku tebal. Ini adalah. Jian Wushuang menatap buku ini dengan aneh. Setelah membukanya, ekspresinya langsung berubah. Seni pedang tak berwujud, 3 gerakan terakhir. Ya, itu adalah 3 jurus terakhir dari seni pedang tak berwujud. Palace Master White tertawa dan berkata, sebenarnya, 2 tahun yang lalu, ketika kamu melewati level ke-11 gerbang naga, kami berdua dan para Master Kuil itu berdiskusi dan setuju untuk memberikannya kepadamu. Namun kami gagal melakukannya karena apa yang terjadi. Sekarang setelah kamu kembali, itu milikmu. Tapi 3 jurus terakhir dari seni pedang tak berwujud tidak tersedia di paviliun rahasia. Jian Wushuang merasa itu aneh. Haha, kamu benar-benar bodoh. Apakah kamu pikir paviliun rahasia itu sederhana? Kata Kepala Istana Putih sambil menyeringai. Jian Wushuang bingung. Sebenarnya ada 2 paviliun rahasia di Istana Naga, yang besar dan yang kecil. Kamu sering pergi ke yang besar. Meskipun ada banyak harta, itu hanya cocok untuk para prajurit di alam inti emas dan alam laut spiritual. Namun, yang kecil hanya tersedia untuk Master Istana dan Master Kuil Istana Naga. Meskipun ada sedikit harta, itu lebih berharga. Seperti 3 gerakan terakhir dari seni pedang tanpa bentuk, yang tidak ada di paviliun rahasia besar, hanya ada di paviliun rahasia kecil. Jadi, apakah kamu terkejut? Tanya Palace Master White sambil tersenyum. Ya, Jian Wushuang tertawa. Seni pedang tak berbentuk dikenal sebagai keterampilan pedang terbaik di dinasti Tianzong. Seni ini sangat kuat. Setelah pengalaman di tanah leluhur, bidang penglihatan Jian Wushuang telah meningkat.
Belum lagi, ia juga memiliki teknik pedang tanpa pamrih, yang lebih baik daripada seni pedang tanpa bentuk. Namun, Jian Wushuang masih ingin mempelajari 3 gerakan terakhir dari seni pedang tanpa bentuk. Seni pedang tak berwujud memiliki 9 keterampilan pedang, dan masing-masing lebih kuat dari yang sebelumnya. Tingkat kekuatan apa yang akan dicapai oleh 3 keterampilan pedang terakhir? Jian Wushuang menantikan hasilnya. Baiklah, kalian harus bersiap untuk pertarungan seleksi yang akan diadakan dalam 1 bulan. Tentu saja, sebelum pertarungan ini, Istana Naga akan mengadakan kompetisinya sendiri dan memilih 10 orang untuk berpartisipasi dalam pertarungan seleksi. Semua tetua Istana Naga akan kembali, jadi kalian akan memiliki kesempatan untuk bertemu dengan mereka, kata Kepala Istana Putih. Tetua, tanya Jian Wushuang sambil tersenyum tipis. Dia sudah mengenal para tetua dari Istana Naga. Meskipun mereka tidak tinggal di Istana Naga selama masa-masa biasa, mereka semua terkenal di dinasti Tianzong. 15 dari mereka tidak termasuk Sulai ada dalam daftar naga bumi. Agar Jian Wushuang dapat berpartisipasi dalam perburuan paling timur, ia harus melalui 3 babak kompetisi. Babak pertama adalah seleksi di dalam Istana Naga. Lagi pula, Istana Naga hanya memiliki 10 rekomendasi, tetapi ada banyak murid lama dan baru yang ingin berpartisipasi dalam perburuan ini, jadi tidak dapat dipungkiri bahwa Jian Wushuang akan mengambil bagian dalam kompetisi ini. Babak kedua adalah seleksi dinasti Tianzong. Semua talenta terbaik dinasti Tianzong akan ambil bagian di dalamnya. Babak ketiga dan terakhir adalah awal dari perburuan paling timur yang sesungguhnya. Di babak itu, 12 dinasti barat laut akan saling bersaing. Di dalam rumah bangsawan, ayo, mari kita bersulang untuk kebangkitan saudara ketiga. Wang Yuan tertawa gembira dan langsung mengambil gelas. Bagaimana kau bisa menyebutnya kebangkitan? Aku masih hidup selama ini. Jian Wushuang memutar matanya, tetapi dia tetap meminum anggur di gelasnya. Kakak ketiga, kamu tidak pernah tahu bahwa setelah mendengar berita kematianmu 2 tahun lalu, aku merasa sakit untuk waktu yang lama. Jadi, kamu berutang segelas lagi kepadaku, kata Wang Yuan. Baiklah, Jian Wushuang tersenyum dan minum bersama Yang Zaixuan dan Su Rou di sisinya. Jian Wushuang sangat gembira bertemu kembali dengan ketiga saudara kandung ini setelah 2 tahun. Ngomong-ngomong, kamu harus berhati-hati saat berhadapan dengan menara bulu darah yang mengejarmu, karena ada sesuatu yang tidak biasa tentang mereka, kata Wang Yuan dengan makna yang dalam. Ada yang aneh dengan mereka. Su Rou menganggukkan kepalanya dalam-dalam. Ya, aku tahu. Jian Wushuang menganggukkan kepalanya. Dia tidak pernah meremehkan menara bulu darah. Ayo, kita minum. Kakak ketiga, kau harus bersulang untuk kakak kedua. Dalam 2 tahun saat kau menghilang, demi membalas dendam padamu, kakak kedua mengincar menara bulu darah dan menggunakannya untuk melatih ilmu pedangnya. Dalam 2 tahun pembantaian itu, banyak pembunuh menara bulu darah tewas di tangannya, kata Wang Yuan sambil tersenyum. Aku memang harus bersulang untuk saudara kedua. Ayo, saudara kedua. Jian Wushuang segera bersulang untuknya. Dalam 2 tahun ini, kekuatan Wang Yuan tampaknya tidak bertambah, tetapi kekuatan Yang Zaixuan dan Su Rou telah meningkat pesat. Sebelumnya, mereka telah mencapai alam inti emas mendalam. Namun, sekarang, mereka telah melangkah ke alam inti emas luar biasa. Terutama Yang Zaixuan, kultivasinya sudah pasti berada di puncak alam inti emas luar biasa. Pemahaman Yang Zaixuan terhadap esensi terbilang cukup tinggi. Ketika dia dan Jian Wushuang memasuki Istana Naga, dia telah langsung melewati tingkat ke-8 gerbang naga. Setelah sekian lama, pemahamannya pasti telah mencapai tingkat yang lebih tinggi. Dikombinasikan dengan kultivasinya, kekuatan keseluruhan Yang Zaixuan seharusnya sangat mengerikan. Kakak kedua sedang duduk di hadapanku. Meskipun dia sengaja menahan napas, aku merasa bahwa kekuatannya lebih besar daripada Ouyang Haoiwei. Jian Wushuang berpikir dalam hatinya. Adapun Su Rou, kultivasinya juga meningkat, tetapi Jian Wushuang tidak tahu seberapa kuat dia. Bagaimanapun, Su Rou itu misterius. 2 tahun lalu, di Quiet Moon Lake, Su Rou telah melepaskan aura yang menakutkan dan kemudian memukul mundur seorang pembunuh bertopeng ungu. Apakah kamu tahu tentang acara yang akan diadakan dalam 3 bulan? Yang Zaixuan tiba-tiba bertanya. Maksudmu perburuan paling timur? Haha, tentu saja aku tahu, kata Wang Yuan sambil tertawa. Saya baru saja mendengarnya dari Master Istana Putih, kata Jian Wushuang sambil tersenyum.
Surou masih malu-malu seperti sebelumnya dan tidak mengatakan apapun. Kakak ketiga, kamu akan berpartisipasi dalam acara ini, bukan? Yang Zaixuan bertanya padanya. Tentu saja. Jian Wushuang mengangguk dan berkata, bagaimana denganmu? Saya pasti akan berpartisipasi. Saya akan bergabung dalam pertarungan seleksi dalam 1 bulan dan perburuan paling timur dalam 3 bulan, kata Yang Zaixuan dingin. Oh, cukup percaya diri. Jian Wushuang tersenyum sedikit, lalu menatap Surou dan berkata, bagaimana denganmu? Aku, Surou bergumam sebentar, lalu menganggukkan kepalanya dan berkata, aku akan melakukan yang terbaik. Haha, yang bisa kulakukan hanyalah mendoakan kalian bertiga agar berhasil dalam perburuan. Sayang sekali kekuatanku tidak cukup kuat, atau kita berempat bisa bergabung dalam perburuan paling timur dan menunjukkan kekuatan kita kepada para ahli dari kerajaan besar. Memikirkannya saja membuatku bersemangat, kata Wang Yuan dengan penuh emosi. Masih terlalu dini untuk mengatakannya. Akan sulit untuk mendapatkan 1 dari 10 rekomendasi dari Istana Naga, apalagi 1 dari 15 tempat dalam pertarungan seleksi 1 bulan kemudian. Sejauh yang saya tahu, para tetua Istana Naga akan kembali untuk membantu memenangkan lebih banyak tempat dalam perburuan ini. Kekuatan mereka luar biasa, dan 15 dari mereka ada di daftar naga bumi, kata Jian Wushuang. Di antara para tetua itu, hanya Bai Li Chen, yang berada di peringkat kedua, dan Qing Chang, yang berada di peringkat ke-6 dalam daftar naga bumi, yang perlu dikhawatirkan. Tidak ada yang perlu ditakutkan dari yang lain, kata Yang Zaixuan dengan suara dingin. Itu benar-benar gila, kata Jian Wushuang sambil terkekeh, tetapi senyum tulus muncul dari hatinya. Keempat bersaudara itu berkumpul dan berbincang lama sekali, dan baru bubar pada malam hari. Kakak ketiga, aku sudah menyiapkan hadiah untukmu. Bolehkah aku menunjukkannya padamu? Wang Yuan memegang bahu Jian Wushuang dan berkata dengan senyum misterius di wajahnya. Hadiah. Jian Wushuang menyeka hidungnya dan berkata, tentu saja, biarkan aku melihat hadiahnya. Tunjukkan jalannya. Baiklah, jawab Wang Yuan. Kemudian dia memimpin Jian Wushuang meninggalkan Istana Naga dan pergi ke Istana Kekaisaran. Wang Yuan dan Jian Wushuang tiba di sebuah toko yang tampak biasa saja di Istana Kekaisaran. Di bawah bimbingan seorang pelayan, mereka memasuki ruang bawah tanah dan kemudian melangkah ke ruang rahasia. 2 penjaga berjubah ungu berdiri di depan pintu ruang rahasia. Wajah Jian Wushuang tiba-tiba berubah saat dia melihat kedua penjaga ini. Alam kekosongan Yin Yang. Mata Jian Wushuang penuh dengan keheranan. Dia jelas bisa mendeteksi bahwa 2 penjaga di depannya adalah para ahli di puncak alam kekosongan Yin Yang. Para ahli dari alam kekosongan Yin Yang menjaga pintu menuju ruang rahasia. Apa yang terjadi di sini? Saudara Yuan, ini, Jian Wushuang bertanya tanpa sadar. Haha, jangan banyak bertanya. Nanti kamu akan tahu semuanya. Ikutlah denganku. Wang Yuan melambaikan tangannya, lalu kedua penjaga itu segera membuka pintu. Wang Yuan dan Jian Wushuang berjalan memasuki ruang rahasia, satu demi satu. Ruang rahasia ini sebenarnya adalah penjara bawah tanah yang tertutup sepenuhnya. Hanya ada sedikit cahaya lilin, jadi penjara bawah tanah ini sangat gelap. Begitu Jian Wushuang melangkah masuk ke dalam penjara bawah tanah, dia melihat sesosok tubuh di tengah ruangan, diikat ke tiang besi yang menyala dengan rantai besi hitam. Tubuhnya penuh bekas luka, beberapa di antaranya disebabkan oleh pisau, sementara beberapa lainnya adalah gigitan cacing. Bekas luka itu mengerikan untuk dilihat. Ini, Lin Yun. Jian Wushuang menatap tubuh yang disiksa dengan mengerikan di depannya dengan heran. Bukankah pembunuh bertopeng ungu, Lin Yun, yang mengejarnya begitu keras hingga dia harus melompat ke jurang 2 tahun lalu? Ya, itu dia, jawab Wang Yuan sambil tersenyum. Bagaimana kamu bisa membawanya ke sini? Tanya Jian Wushuang. Haha, aku punya caraku sendiri. Wang Yuan menyeringai, tetapi tidak menjelaskan banyak hal. Ekspresi Jian Wushuang berubah aneh. Dia selalu menganggap Wang Yuan istimewa. Dari segi bakat, Wang Yuan, yang baru saja melewati lantai 3 gerbang naga, berada di posisi terbawah di antara banyak murid di Istana Naga. Tidak ada yang luar biasa dan tidak ada tanda-tanda bahwa dia seorang jenius. Biasanya, orang sepertinya tidak akan bisa masuk ke Istana Naga, apalagi tinggal di sana dalam waktu lama. Akan tetapi, meskipun penampilannya tidak mengesankan, Wang Yuan masih tetap berada di Istana Naga.
Jian Wushuang menolak untuk percaya bahwa tidak ada sesuatu yang mencurigakan tentang hal itu. Sekarang, jelas bahwa Wang Yuan memiliki identitas yang tidak biasa karena dia bisa membawa Lin Yun ke sini dan menyiksanya secara diam-diam tanpa memberitahu menara bulu darah. Apakah dia anak dari salah satu dari 7 klan teratas? Namun, tidak ada Wang di antara 7 klan teratas di dinasti Tianzong. Dan, meskipun klan teratas itu tangguh, memiliki ahli di alam kekosongan Yin yang untuk menjaga gerbang tetap tidak masuk akal, pikir Jian Wushuang. Kakak ketiga, Lin Yun adalah hadiahku untukmu. Bagaimana rencanamu menghadapinya? Wang Yuan berkata sambil tersenyum. Bunuh saja dia, jawab Jian Wushuang. Apakah kamu ingin melakukannya sendiri? Tanya Wang Yuan. Ya, Jian Wushuang mengangguk, lalu perlahan melangkah maju. Lin Yun diikat pada tiang besi yang membara. Merasakan kedatangan seseorang, Lin Yun berusaha mengangkat kepalanya, tetapi matanya membelalak ketakutan saat melihat Jian Wushuang berdiri di depannya. Mustahil. Bagaimana mungkin? Lin Yun tidak bisa berhenti menggeram. Kau tidak mati. Bagaimana kau bisa tetap hidup? Maaf mengecewakanmu. Jian Wushuang tersenyum tipis, lalu mencondongkan tubuh ke depan di samping telinga Lin Yun dan berbisik, apakah kamu ingat apa yang aku katakan di abis? Lin Yun tertegun sejenak. Karena aku selamat, menara bulu darah akan dalam masalah. Tapi kau bukan pembunuh bertopeng ungu pertama yang kubunuh. Beruntunglah kau. Aku sudah membunuh satu di benteng Clearwater di Provinsi Tianyan. Kau yang kedua. Setelah menyelesaikan kata-katanya, Jian Wushuang mencengkeram leher Lin Yun dan meremasnya, langsung menghancurkan tenggorokannya. Lin Yun, pembunuh bertopeng ungu dari Menara Bulu Darah, dan gubernur kota badai salju yang terkenal, tewas di tempat. Yuan, terima kasih banyak, kata Jian Wushuang. Haha, kamu tidak perlu bersikap sopan kepada saudaramu. Ayo pergi, kata Wang Yuan sambil tertawa. Mereka segera kembali ke Istana Naga. Selama hari-hari berikutnya, Jian Wushuang mulai mendalami 3 gerakan terakhir seni pedang tanpa bentuk. Dia menjadi sangat gembira segera setelah memperoleh sedikit pemahaman tentang 3 gerakan terakhir. Haha, aku tidak pernah menyangka kalau 3 jurus terakhir membutuhkan penggunaan 2 esensi pedang secara bersamaan, dan kedua esensi pedang itu kebetulan adalah esensi pedang angin dan api mengamuk. Jian Wushuang kewalahan dengan kejutan besar ini. Seni pedang tak berwujud selalu menekankan esensi pedang Gale. Semakin dalam pemahaman esensi pedang Gale, semakin kuat kekuatan yang akan dimiliki seseorang saat memperagakan seni pedang ini. Namun, dia tidak pernah menduga bahwa 3 jurus pedang terakhir akan membutuhkan pemahaman tentang esensi pedang Gale dan Raging Fire. Hanya dengan menggabungkan kedua esensi pedang tersebut, seseorang dapat menunjukkan ketiga jurus tersebut. Jurus ketujuh dari seni pedang tak berwujud hanya dapat ditampilkan oleh seseorang yang memiliki pemahaman baik tentang Gale dan Raging Fire. Namun, menggabungkan keduanya tidak diperlukan. Namun, jurus ke-8 mengharuskan 2 saripati pedang digabungkan menjadi saripati pedang angin berapi. Adapun jurus terakhir dan terkuat ke-9, jurus tersebut menuntut pemahaman yang amat mendalam terhadap esensi pedang angin berapi. Sekarang setelah aku menggabungkan esensi pedang angin kencang dan api mengamuk ke dalam esensi pedang angin berapi, aku pasti bisa menunjukkan gerakan ke-8 dari ilmu pedang tak berwujud. Mata Jian Wushuang berbinar penuh kegembiraan. Dia telah kehilangan keterampilan pedang yang dapat sepenuhnya mengeluarkan esensi pedang angin berapi sejak dia menggabungkan 2 esensi pedang. Meskipun ia memiliki teknik pedang tanpa pamrih, teknik itu memiliki prasyarat yang sangat tinggi. Ditambah lagi, teknik itu membutuhkan 4 saripati pedang, bukan 2. Teknik pedang tanpa pamrih tidak dapat diaktifkan sepenuhnya jika ia hanya menggabungkan 2 saripati pedang. Tetapi seni pedang tanpa bentuk berbeda. Kebetulan jurus ini ditujukan kepada orang yang menguasai esensi pedang angin berapi, jadi itu adalah jurus pedang yang paling cocok baginya untuk mengeluarkan kekuatan penuhnya. Tanpa ragu, Jian Wushuang mulai bermeditasi pada gerakan pedang ke-7 dan ke-8 dari seni pedang tanpa bentuk. 7 hari berlalu dengan cepat. Selama 7 hari ini, banyak prajurit yang telah berlatih di Istana Naga telah kembali dari perjalanan mereka untuk berlatih mandiri. Selain itu, daftar naga bumi telah memperbarui peringkatnya selama hari-hari ini. Sementara peringkat baru tersebut menimbulkan kehebohan di dinasti Tianzong. Daftar peringkatnya adalah sebagai berikut. Peringkat 1, Sue Yun. Peringkat 2, Bai Li Chen. Peringkat 3, Ouyang Haotian.
Peringkat 4, Mu Yingying. Peringkat 5, Feng Yutian. Tidak ada perubahan dari posisi pertama hingga posisi ke-9, hanya posisi ke-10. Peringkat 10, Jian Wushuang. Tentu saja hal itu menarik banyak perhatian ketika nama baru muncul dalam peringkat daftar naga bumi dan menduduki tempat ke-10. Dan deskripsi tentangnya adalah sebagai berikut. Jian Wushuang, murid Istana Naga, dengan kultivasi di alam inti emas mendalam, telah menggunakan alias pendekar pedang dan mengalahkan Xiao Mang yang menduduki peringkat ke-22 dalam daftar naga duniawi di Danau Bulan yang tenang 2 tahun lalu melompat ke jurang saat dikejar oleh menara bulu darah. 2 tahun kemudian, dia kembali dan bertarung dengan Ouyang Haoiwei di dalam Istana Kekaisaran. Dia menangkis serangan pedang Ouyang Haoiwei dengan kekuatan penuh hanya dengan tangan kosong, dengan mudah mengalahkannya dan memenangkan pertarungan. Catatan Millennium Arena Gladiator mencatat Jian Wushuang sebagai seorang jenius luar biasa yang jarang terlihat selama beberapa dekade. Setelah mengevaluasi bakatnya dan catatan pertempuran yang cemerlang dari 2 tahun lalu, kami, Istana Naga Emas, menegaskan bahwa ia sekarang mampu menduduki peringkat 10 besar daftar naga bumi. Deskripsi tersebut tidak panjang atau pendek, tetapi menjelaskan dengan sangat jelas mengapa Jian Wushuang termasuk dalam 10 besar. Tentu saja, uraian tersebut menimbulkan banyak perselisihan. Mereka menempatkannya di posisi ke-10 tanpa hasil pertempuran apapun, hanya karena bakatnya dan fakta bahwa ia dengan mudah menekan Ouyang Haoiwei. Itu terlalu sewenang-wenang, konyol sekali. Bagaimana dia bisa berada di peringkat ke-10 dengan itu? Setiap 10 ahli teratas dalam daftar naga bumi memperoleh peringkat mereka dengan hasil pertempuran yang diterima publik. Bagaimana dengan Jian Wushuang? Karena ia mengalahkan Ouyang Haoiwei dengan mudah, atau karena bakatnya? Anda pasti bercanda. Menahan serangan pedang Ouyang Haoiwei dengan tangan kosong dan memegang ujungnya tidaklah terlalu sulit. Prajurit yang telah menguasai dan mewujudkan esensi bumi, dengan pertahanan yang baik, pasti dapat menghadapi senjata musuh. Itu bukan masalah besar. Tepat sekali. Mengalahkan Ouyang Haoiwei dengan mudah hanya akan membuatnya masuk ke dalam 20 besar daftar naga bumi, atau bahkan 15 besar. Tidak ada yang akan mengatakan apapun tentang itu. Namun, 10 besar terlalu berlebihan. Kapan Istana Naga Emas menjadi begitu acuh tak acuh tentang peringkat daftar naga bumi? Beraninya mereka menempatkannya di tempat ke-10 tanpa hasil pertempuran yang meyakinkan. Paduan suara keraguan. Deskripsi tertulis tentang Jian Wushuang dalam daftar naga bumi tidak cukup untuk meyakinkan para ahli di dinasti Tianzong. Lagi pula, Jian Wushuang tidak memiliki hasil pertempuran terbuka yang bisa dibanggakan. Mengalahkan Xiao Mang, mengalahkan Ouyang Haoiwei, keduanya tidak dapat membuktikan bahwa ia layak menduduki peringkat ke-10. Namun, Jian Wushuang tidak peduli sedikit pun tentang bagaimana dunia luar mendiskreditkannya. Dia telah mempelajari seni pedang tak berwujud dan akhirnya berhasil menguasai jurus ke-7 setelah 7 hari. Sementara langkah ke-8 masih dalam tahap pembelajaran. Kakak kedua, kakak ketiga, kakak keempat, Wang Yuan memanggil saudara-saudaranya. Suara Wang Yuan bergema di seluruh istana, dan tak lama kemudian keempat bersaudara itu berkumpul bersama. Kepala Istana White memintaku untuk memberitahu kalian bahwa para senior Istana Naga itu sudah tiba. Hari ini, 10 orang akan diutus untuk berpartisipasi dalam pertarungan seleksi. Dia ingin kalian semua pergi ke sana sekarang, kata Wang Yuan. Mereka sudah sampai. Jian Wushuang bertanya sambil memutar mulutnya. Para senior Istana Naga, cahaya dingin yang menusuk muncul di mata Yang Zaixuan. Ayo kita pergi dan bertemu dengan para senior ini, kata Jian Wushuang sambil tertawa. Setelah itu, keempatnya menuju ke lapangan latihan bela diri. Lautan manusia berdesakan di lapangan latihan bela diri yang luas di Istana Naga. Sejumlah besar murid telah datang ke sini. Sementara beberapa sosok dengan aura agung berdiri tegak di tengah kerumunan. Beberapa tokoh tersebut ada yang beringas sebagai api, ada yang setenang gunung, dan ada pula yang sangat ganas. Dapat dilihat pada pandangan pertama bahwa mereka semua telah mencapai puncak alam inti emas luar biasa. Mereka adalah para senior Istana Naga, yang telah bepergian untuk menempa diri. Ada 30 orang dan 15 dari mereka ada di daftar naga bumi, tidak termasuk Sulai. Itu Su Changkong, peringkat ke-44 di daftar naga bumi. Aku mengenalnya, saat aku bepergian tahun lalu, aku menyaksikannya membunuh 4 prajurit di alam inti emas luar biasa dengan satu tebasan kapaknya.
Itu Guhe, peringkat ke-53 di daftar naga bumi. Apakah itu Liu Qing, manusia tombak darah? Begitu banyak ahli. Apakah mereka semua senior dari Istana Naga? Banyak murid menatap sosok-sosok itu dan jantung mereka berdebar kencang karena kegembiraan. Salah satu dari senior itu dikenal luas di dinasti Tianzong, dan mereka semua berasal dari Istana Naga. Di antara para senior tersebut, ada dua tokoh yang paling menonjol. Yang satu adalah seorang laki-laki buas dengan rambut acak-acakan dan wajah tak bercukur. Yang satunya adalah seorang pemuda berjubah merah, yang berpenampilan necis tetapi memiliki aura apatis. Ia mengenakan sepasang sarung tangan berdarah yang ditutupi retakan misterius yang tampak seperti pembuluh darah yang terentang mengerikan. Kedua orang ini telah menjadi legenda di dinasti Tianzong. Raja Barbar Qing Chang, tangan setan Bai Li Chen. Keduanya adalah murid senior Istana Naga. Yang satu sebelumnya menduduki peringkat kelima di daftar naga bumi, tetapi sekarang menduduki peringkat keenam karena kebangkitan Ouyang Haotian. Sementara yang satunya lagi telah menduduki peringkat kedua di daftar naga duniawi, dan bahkan menduduki peringkat pertama sebelum Sue Yun dari Menara Bulu Darah muncul. Pada saat ini, Jian Wushuang dan ketiga saudaranya tiba di sini, begitu pula Sulai. Oh, lihat, mahasiswa baru sudah ada di sini. Para senior segera menoleh dan menatap Jian Wushuang. Apakah dia Jian Wushuang? Kudengar dia baru berusia 19 tahun. Dia cukup hebat bisa menduduki peringkat ke-10 di usia semuda itu. Hah, peringkat ke-10. Apakah bocah nakal seperti dia layak menduduki peringkat ke-10? Para senior juga mendiskusikan hal ini satu sama lain. Haha, Sulai, kau dengar itu. Para senior ini hanya peduli dengan saudara ketigaku. Tidak ada yang memperhatikanmu. Peringkat ke-94 di daftar naga bumi. Wang Yuan berbicara dengan bebas dan tersenyum. Kakak ketigamu terkenal. Aku tidak bisa berbuat apa-apa, kata Sulai dengan nada pasrah. Jika Istana Naga saat ini terbagi menjadi dua kubu, yaitu para senior dan para mahasiswa baru, maka Sulai juga termasuk ke dalam para mahasiswa baru. Di antara para mahasiswa baru, hanya dia dan Jian Wushuang yang masuk dalam daftar naga bumi, jadi mereka secara alami adalah pemimpinnya. Sayangnya, tidak seperti Jian Wushuang, dia tidak mendapat perhatian dari para senior. Adapun Bai Cheng, yang pernah terkenal di kalangan mahasiswa baru, dia meninggalkan Istana Naga dan menghilang 2 tahun lalu. Apakah mereka Bai Li Chen dan Qing Chang? Jian Wushuang bertanya, menatap langsung kedua orang paling menonjol di antara para senior. Pemuda berjubah merah dan si barbar. Mereka adalah satu-satunya orang yang benar-benar memenuhi syarat untuk menarik perhatiannya di antara para senior. Wus, 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 wus. Beberapa tokoh muncul di lapangan latihan bela diri pada saat yang sama. Mereka adalah Master Istana dan Master Kuil. Sepertinya semua orang sudah ada di sini. Suara lembut Palace Master White terdengar. Pertempuran seleksi ini sama seperti sebelumnya. Dragon Palace dapat merekomendasikan 10 murid untuk mengikuti kompetisi. 10 orang itu akan dipilih dari antara kalian semua. Itu tidak bergantung pada apapun kecuali kekuatan kalian. Siapapun yang cukup kuat bisa mendapatkan rekomendasi. Selain itu, di antara kalian, Bai Li Chen, Qing Chang, Jian Wushuang. Kepala Istana White menyebutkan nama-nama ini. Jian Wushuang dan 2 orang lainnya yang dipanggil segera menatapnya. Karena kalian bertiga berada di peringkat 10 besar daftar naga bumi, kalian tidak perlu ikut bertanding. Kalian akan secara otomatis menerima rekomendasi untuk pertarungan seleksi, kata Master Istana White. Mendengar kata-kata itu, hadirin pun menjadi gempar. Para senior juga dilanda kekacauan. Hanya ada 10 tempat, dan sekarang 3 di antaranya telah hilang. Di antara 3 rekomendasi, Bai Li Chen dan Qing Chang jelas akan mendapatkan 1 karena kekuatan mereka telah terbukti sejak lama. Itu tidak terbantahkan, tetapi bagaimana Jian Wushuang bisa lolos kompetisi dan langsung direkomendasikan? Para senior Istana Naga meragukan hal ini. Karena ada keraguan, ada juga ketidaksetujuan. 1 orang langsung menonjol. Kepala Istana, menurutku ini tidak adil. Sebuah suara yang kuat terdengar di seluruh lapangan latihan bela diri. Semua orang yang ada di lapangan latihan bela diri menoleh ke arah tempat mereka mendengar suara itu. Seorang pria kekar dengan kulit perunggu berdiri di sana, dengan tangan terlipat dan kapak perang di punggungnya. Tubuhnya memancarkan aura yang mudah tersinggung dan kemarahan membara di matanya saat ini.
Itu dia, Luo Ang, peringkat ke-14 dalam daftar naga bumi. Banyak murid dan orang tua yang menyaksikannya dengan penuh minat. Jian Wushuang memandang pria kekar itu dan langsung mengenalinya. Di antara para senior Istana Naga, Luo Ang berada di peringkat ke-14 dalam daftar naga dunia. Dia berada di puncak daftar, jika Anda tidak menghitung Bai Li Chen dan Qing Chang. Tidak heran dia akan berbicara menentang Jian Wushuang. Luo Ang, apa yang membuatmu tidak puas? Tanya Kepala Istana Putih sambil mengerutkan kening. Kepala Istana White, aku setuju dengan apa yang kau katakan tentang memperjuangkan 10 rekomendasi dengan kekuatan kita. Namun, kau memberikan 3 rekomendasi secara langsung, tanpa melalui kompetisi, kata Luo Ang dengan suara rendah. Saya tidak bisa berkomentar banyak tentang Bai Li Chen dan Qing Chang karena kekuatan mereka sudah diakui secara umum. Namun, Jian Wushuang adalah anak muda yang belum berpengalaman yang hanya bisa mengalahkan Ouyang Haoiwei dan menduduki peringkat ke-10 dalam daftar naga bumi karena keberuntungan. Tidak akan meyakinkan jika dia secara otomatis mendapat rekomendasi. Lalu apa yang ingin kamu lakukan? Palace Master White bertanya dengan mata menyipit. Sangat mudah, biarkan dia bertarung habis-habisan denganku. Jika dia bisa mengalahkanku, aku tidak akan mengatakan apa-apa, kata Luo Ang langsung. Apa yang dikatakannya menimbulkan kegembiraan yang besar. Jian Wushuang tanpa sengaja menyentuh hidungnya dan tersenyum dalam hatinya. Saya khawatir Luo Ang tidak yakin dengan rekomendasi yang saya dapatkan, tetapi peringkat ke-10 saya di daftar naga bumi. Jian Wushuang telah meramalkan bahwa hal itu akan menimbulkan kebencian dan keraguan setelah dia menduduki peringkat ke-10 di daftar naga bumi, terutama oleh para ahli yang menduduki peringkat ke-11 hingga ke-20 karena mereka tidak akan percaya kekuatan mereka lebih lemah darinya. Dan Luo Ang, yang menduduki peringkat ke-14 dalam daftar naga bumi, ada di antara mereka. Jian Wushuang, bagaimana menurutmu? Palace Master White menatap Jian Wushuang dan bertanya. Karena dia meragukan kekuatanku dan ingin bertarung denganku, maka ayo bertarung, jawab Jian Wushuang, menerimanya secara langsung. Baiklah, kalian berdua bertarung dengan adil. Tapi ingat, berhentilah di tempat yang seharusnya, kata Kepala Istana White. Baik Jian Wushuang maupun Luo Ang menganggukkan kepala mereka, dan semua murid di sekitar mereka mulai mundur. Kakak ketiga, apakah kamu yakin? Wang Yuan bertanya dan mengerutkan kening. Tenang saja, jawab Jian Wushuang sambil tersenyum. Kakak ketigamu memiliki kekuatan yang besar, jadi tidak akan menjadi masalah baginya untuk mengalahkan Luo Ang, kata Sulai. Dia telah menyaksikan bagaimana Jian Wushuang mengalahkan Ouyang Haoiwei. Tentu saja, dia lebih yakin tentang kekuatan Jian Wushuang. Tidak ada orang lain yang menyaksikan pertempuran itu, jadi mereka tidak tahu seberapa lebar perbedaan antara Ouyang Haoiwei dan Jian Wushuang. Tentu saja mereka akan meragukan peringkat Jian Wushuang. Namun, Sulai yang menyaksikan kejadian itu tidak ragu. Ia bahkan yakin bahwa Jian Wushuang seharusnya mendapat peringkat lebih tinggi. Nak, meskipun Istana Naga Emas menempatkanmu di posisi ke-10 dalam daftar naga duniawi, jangan menganggapnya serius. Terkadang Istana Naga Emas membuat kesalahan. Hari ini aku akan memberitahumu bahwa mengalahkan Ouyang Haoiwei bukanlah masalah besar. Luo Ang berdiri di depan Jian Wushuang sambil berbicara dengan dingin. Mungkin, tapi aku tidak punya banyak omong kosong untuk dikatakan. Tepat saat Jian Wushuang selesai berbicara, sesosok tubuh telah melesat keluar. Gelombang. Sambil memancarkan pedang esensi bumi, Jian Wushuang mengangkat pedang pembunuh 3 dan melesat maju. Kekuatan mengerikan langsung terkumpul dan bayangan pedang yang perkasa mengamuk. Jurus ke-11 dari Formless Sword Wave. Saat bayangan pedang itu melesat keluar, murid-murid Istana Naga di sekitarnya semuanya merasa linglung karena kekuatannya yang besar. Jilid pertama dan kedua dari Formless Sword Wave hanya berisi 14 jurus, dan Jian Wushuang mampu menampilkan jurus ke-11 dengan mudah. Seberapa dalam pemahamannya tentang Sword Essence of Earth? Dengan jurus ini, dia bisa dengan mudah melewati lapisan ke-11 gerbang naga. Terlebih lagi, dia dikatakan bisa merasakan esensi bumi, angin, dan api mengamuk secara bersamaan, kata seseorang di daerah itu. Sambil menyaksikan bayangan pedang besar itu mendekat, Luo Ang mencibir. Kamu adalah seorang pejuang di alam inti emas mendalam. Bahkan berani bertarung melawanku, apakah kamu ingin mati? Kapak perang di belakang Luo Ang juga muncul di tangannya. Dia mengangkatnya dan kemudian menebasnya.
Ia sangat mendominasi dan tampak seperti bisa menghancurkan gunung. Kekuatan Exception Gold Core Realm ditampilkan dengan sempurna. Setelah itu, keduanya bertabrakan. Dong, setelah suara keras itu, ekspresi Luoang tiba-tiba berubah. Dia menemukan bahwa kekuatan bayangan pedang besar yang ditunjukkan Jian Wushuang tidak lebih lemah dari kekuatan kapak raksasanya. Tidak hanya itu, kekuatan itu sebenarnya lebih kuat. Selama konfrontasi, Axe Shadow yang dia tunjukkan dikalahkan. Bagaimana dia, seorang pejuang di alam inti emas mendalam, bisa memiliki kekuatan seperti itu? Luoang tidak sempat menunjukkan keterkejutannya saat Jian Wushuang menyerangnya dengan gerakan pedang lainnya. Gerakan ini sangat ganas dan cepat. Jelas itu adalah jurus pedang darah dan api, dengan kekuatan yang lebih besar dari esensi pedang bumi yang ditunjukkan beberapa saat yang lalu. Luoang segera melawan balik dengan kapak perangnya, tetapi ketika kapak perangnya bertabrakan dengan bayangan pedang, kapak itu terpental jauh. Tubuh Luoang juga langsung terpental mundur pada saat itu. Tiba-tiba, ada seberkas cahaya di mata Jian Wushuang. Seni pedang tak berbentuk. Jurus ketujuh. Cu, cahaya pedang dingin muncul pada saat itu, dan dunia sekitarnya tampak menjadi gelap gulita. Dalam kegelapan, yang ada hanya cahaya pedang. Cahaya pedang ini melewati Luoang dengan kecepatan yang menakjubkan. Luoang tidak sempat bereaksi. Saat ia berhasil menyeimbangkan diri, Jian Wushuang sudah berdiri di belakangnya, menyarungkan pedang pembunuh 3 kali lipat. Pada saat yang sama, Luoang menyadari beberapa helai rambut di dekat telinganya rontok. Luoang tertegun. Bukan hanya dia saja, banyak murid di sekitarnya, bahkan para senior pun semuanya tercengang. Dia telah dikalahkan. Luoang dikalahkan. Dan itu adalah kekalahan yang sangat menyedihkan. 3 gerakan pedang. Ya, Jian Wushuang menggunakan total 3 jurus. Hanya itu yang dibutuhkan, Luoang dikalahkan. Yang lebih buruk, jika Jian Wushuang tidak menunjukkan belas kasihan, dia akan mati di bawah 3 jurus pedang itu. Kesenjangannya terlalu lebar. Oh, tampaknya kekuatan si kecil ini bahkan lebih besar dari yang kita duga. Palace Master White sama sekali tidak terkejut. Sebaliknya, dia berbalik untuk berbicara dengan para Temple Master di belakangnya. Memang, kita semua tahu dia tidak akan kesulitan mengalahkan Luoang. Namun, kami tidak menyangka dia akan mengalahkan Luoang hanya dengan 3 gerakan pedang. Peringkat ke-10 mungkin masih agak rendah. Pangkatnya diremehkan. Dia cukup kuat untuk masuk dalam peringkat 5 besar. Luoang bodoh. Apakah dia benar-benar berpikir ada yang salah dengan peringkat yang diputuskan oleh Istana Naga Emas? Para Master Kuil itu sedang berbicara dan tertawa. Banyak orang meragukan kekuatan Jian Wushuang dan mempermasalahkan apakah dia layak menduduki peringkat ke-10 dalam daftar Naga Bumi. Meskipun demikian, para Master Kuil Istana Naga tidak pernah meragukannya. Peringkat daftar Naga Bumi sebenarnya diputuskan oleh Istana Naga Emas. Ketika mengevaluasi peringkat Jian Wushuang, para Master Kuil, yang merupakan senior di Istana Naga Emas, berunding tentang hal itu dan menilai bahwa ia memenuhi syarat untuk masuk dalam 10 besar. Belum lama ini, salah satu benteng menara bulu darah di Provinsi Tianyan hancur. Ratusan pembunuh dibantai, termasuk lebih dari 10 pembunuh bertopeng emas dan 1 pembunuh bertopeng ungu. Pembunuh bertopeng ungu lainnya hanya berhasil bertahan hidup dengan melarikan diri. Palace Master White membicarakannya perlahan. Menurut berita dari Istana Naga Emas, itu dilakukan oleh 1 orang saja. Dan dia hanyalah seorang pejuang di alam inti emas primordial. Setelah mendengarnya, kupikir itu dilakukan oleh Jian Wushuang. Lagi pula, saat itu terjadi, dia kebetulan berada di Provinsi Tianyan. Kurasa aku tidak perlu menyebutkan kebencian yang dia rasakan terhadap menara bulu darah. Di seluruh dinasti Tianzong, dia adalah satu-satunya prajurit di alam inti emas primordial yang akan membalas dendam terhadap menara bulu darah dengan cara yang gila seperti itu. Namun, tidak ada yang menyaksikan bagaimana dia membunuh begitu banyak pembunuh dan pembunuh bertopeng ungu dalam pertempuran di benteng itu. Masih belum diketahui apakah dia menggunakan beberapa keterampilan khusus atau kekuatannya sendiri. Karena itu, kami menempatkannya di peringkat ke-10 dalam daftar Naga Bumi. Jika dia melakukannya dengan kekuatannya sendiri, membunuh begitu banyak pembunuh dan seorang pembunuh bertopeng ungu sendirian, dia layak untuk menduduki peringkat 5 teratas daftar Naga Bumi. Sekarang, sepertinya dia benar-benar membunuh para pembunuh itu dengan kekuatannya sendiri, kata Palace Master Black sambil tersenyum. Tepat sekali.
Palace Master White dan Temple Master lainnya mengangguk pelan. Lapangan latihan bela diri sunyi senyap. Setelah menyarungkan pedang panjangnya, Jian Wushuang perlahan berbalik dan berjalan menuju Wang Yuan dan yang lainnya. Ketika dia melewati Luoang, dia berhenti untuk melirik Luoang dan bertanya kepadanya dengan suara dingin, "Apakah kamu yakin sekarang?" Hati Luoang sedikit bergetar. Yakin? Bagaimana mungkin dia tidak yakin? Dia dikalahkan oleh Jian Wushuang dalam 3 gerakan. Jika Jian Wushuang tidak menunjukkan belas kasihan, dia akan langsung dibunuh oleh Jian Wushuang. Bagaimana mungkin dia berani tidak yakin dengan kekuatan seperti itu? Luoang memerah dan mulai gemetar saat ini. Sekarang, apakah ada yang tidak puas dengan hasilnya? Kata Kepala Istana Putih, sambil melihat sekeliling. Tiba-tiba, tak seorang pun berani mengatakan apapun. Dunia ini beroperasi dengan prinsip sederhana. Siapa yang terkuat akan membuat aturan. Sebelumnya, Jian Wushuang tidak memiliki hasil pertempuran yang diakui, jadi dia tidak dapat meyakinkan mereka. Namun kini, tak seorang pun meragukan peringkat Jian Wushuang di daftar naga bumi. Bagaimanapun, ia mengalahkan Luoang hanya dengan 3 gerakan. Tentu saja tidak seorang pun berani mengatakan apapun. Namun pada saat ini, bertepuk tangan, bertepuk tangan, bertepuk tangan, tepuk tangan pun terdengar. Saat semua orang menatapnya, pemuda tampan berjubah merah itu perlahan melangkah maju. Setelah pemuda berjubah merah melangkah maju, terjadi kekacauan di lapangan. Pemuda berjubah merah itu adalah Bai Li Chen, seorang jenius luar biasa yang menduduki peringkat kedua dalam daftar naga duniawi. Jian Wushuang juga menatapnya sambil sedikit menyipitkan matanya. Bai Li Chen, apakah kamu punya keluhan? Palace Master White menatap Bai Li Chen dan bertanya sambil mengerutkan kening. Tidak, jarang sekali bertemu dengan seorang jenius yang luar biasa seperti itu. Aku ingin bersaing denganmu. Melihat Jian Wushuang, Bai Li Chen tersenyum dan berkata kepadanya, bahkan aku mungkin tidak dapat mengalahkan Luoang dalam 3 gerakan. Dan, kurasa kau tidak menggunakan semua kekuatanmu, bukan? Aku benar-benar ingin tahu seberapa kuat kekuatanmu sebenarnya. Bagaimana kalau kita mengadakan kompetisi? Denganmu, Jian Wushuang sedikit mengubah ekspresinya dan kemudian berkata sambil tersenyum, untuk apa? Hanya untuk melihat siapa yang lebih kuat. Itu membosankan. Bagaimana kalau kita berdua melewati istana surgawi? Kita bisa melihat siapa yang berhasil mencapai yang terjauh, kata Bai Li Chen sambil tersenyum. Melewati istana surgawi, Jian Wushuang menyentuh hidungnya lalu mengangguk. Oke, mendengar jawabannya, mulut Bai Li Chen melengkung ke atas. Para murid di daerah itu sedang berdiskusi dengan hangat pada saat itu. Melewati istana surgawi. Apakah Jian Wushuang dan Bai Li Chen melewati istana surgawi? Apakah mereka sedang mengadakan kompetisi? Baik murid biasa maupun para senior terkejut. Salah satu dari mereka terkenal, menduduki peringkat kedua di daftar naga bumi untuk waktu yang lama. Tidak hanya itu, dia tidak diragukan lagi adalah pakar teratas di istana naga. Meskipun yang satunya baru terkenal dalam waktu yang singkat, ia telah mencapai titik ini dengan cepat. Ia sudah menjadi legenda, Jian Wushuang. Apakah mereka sedang mengadakan kompetisi? Mari kita mulai, usul Bai Li Chen. Baiklah, Jian Wushuang mengangguk. Mereka segera pergi ke istana surgawi, sementara murid-murid istana naga mengikuti mereka tanpa keraguan. Kedua kepala istana dan kepala kuil itu tengah berbincang dan tertawa. Apakah mereka sedang mengadakan kompetisi sekarang? Bagus, di mana ada persaingan, di situ ada kemajuan. Sejujurnya, meskipun mereka berdua berada di alam inti emas, aku tetap ingin menyaksikan mereka bertanding. Begitu juga aku. Ayo kita pergi dan melihatnya. Haha, ayo kita cari tahu siapa yang terkuat. Mereka berbicara dan tertawa sambil berjalan menuju istana surgawi. Gerbang naga dan istana surgawi adalah 2 ujian utama di istana naga. Gerbang naga khusus menguji pemahaman mereka tentang esensi. Oleh karena itu, lebih banyak orang memilih untuk melewatinya. Namun, tidak seperti gerbang naga, istana surgawi menguji kekuatan secara keseluruhan. Hampir tidak ada murid yang melewatinya pada waktu-waktu biasa. Umumnya, murid-murid istana naga yang mencapai level tertentu dan akan bepergian keluar sendirian akan mencobanya. Para senior yang baru kembali telah melewati istana surgawi dan memenuhi persyaratan yang dibutuhkan untuk meninggalkan istana naga. Gerbang naga merupakan paviliun besar yang berdiri di dalam istana naga.
Namun Istana Surgawi merupakan koridor di area bawah tanah yang luas. Itu adalah koridor besar, dengan deretan obor menyala di kedua sisi yang menerangi seluruh area. Jian Wushuang dan Bai Lichen berdiri di tepi koridor dan melihat ke depan. Di koridor, ada banyak bayangan berbentuk manusia berdiri di kejauhan. Jelas, bayangan tak bernyawa itu adalah boneka humanoid. Jian Wushuang pernah berhadapan dengan boneka humanoid di menara percobaan rumah Markis Pedang. Mereka menjaga area ini, tetapi dibandingkan dengan boneka humanoid di menara ujian, boneka di depan mereka jauh lebih kuat. Boneka humanoid ini disebut sebagai antek-antek pertempuran Istana Surgawi, dan mereka merupakan bagian utama dalam persidangan Istana Surgawi.